ini. Keluarlah, Laras. Allah Akbar. Kalian datang untuk mengetahui kisahku. Kalian datang untuk mendengar apa yang selama ini tidak pernah didengar oleh siapapun. Dengarkan, karena mungkin setelah ini, aku tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk menceritakan semuanya. Dulu, aku adalah manusia. Aku memiliki nama, keluarga, sahabat, dan kehidupan yang membuat banyak orang iri. Karuniai wajah yang dianggap cantik oleh manusia. Aku dipuji. Kemanapun aku pergi, aku dihormati. Bahkan oleh mereka yang tidak mengenalku. Namun pujian adalah racun yang sangat halus. Ia tidak melukai tubuh, tetapi perlahan merusak hati. Semakin banyak pujian yang didengar, semakin tinggi aku memandang diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih baik daripada orang lain. Aku mulai merasa bahwa aku berhak mendapatkan segala sesuatu yang kuinginkan. Aku tidak lagi melihat manusia dari ketulusan hatinya. Aku menilai mereka dari penampilannya. Aku menilai mereka dari hartanya. Aku menilai mereka dari kedudukannya. Orang miskin aku hina. Orang lemah aku remehkan. Nasihat orang tua aku abaikan. Aku merasa diriku adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika seseorang mengingatkan kesalahanku, aku marah. Ketika seorang menasehatiku, aku merasa dihina. Ketika seseorang berusaha menyelamatkanku dari kesombongan, justru aku menjauh darinya. Aku tidak sadar bahwa saat itu aku sedang berjalan menuju kehancuran sendiri. Lalu datanglah hari yang mengubah seluruh hidupku. Seorang wanita tua yang lelah dan kehausan meminta pertolongan kepadaku, hanya seteguk air yang ia minta. Namun, aku menolaknya, bukan hanya menolak. Aku menghinanya, aku merendahkannya, aku melukai hatinya dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh manusia kepada manusia lain. Hari itu, aku merasa menang. Aku merasa hebat karena mampu mempermalukan seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Padahal, hari itu sebenarnya adalah hari di mana aku kehilangan segalanya. Kutukan itu datang dalam sekejap. Semua yang aku banggakan hilang. Wajah yang dahulu dipuji tidak lagi berarti. Kehormatan yang dahulu kubanggakan lenyap. Orang-orang yang dahulu mengelilingiku menghilang. Aku terjatuh ke sungai ini. Aku berubah menjadi makhluk yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya hidup puluhan tahun dalam kesendirian. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya melihat dunia terus berjalan, sementara diriku terjebak dalam penyesalan yang tidak pernah berakhir. Aku melihat anak-anak tumbuh dewasa. Aku melihat orang tua meninggal dunia. Aku melihat generasi berganti generasi, sedangkan aku tetap berada di sini sendirian, selalu sendiri. Pada awalnya, aku berharap ada seseorang yang dapat membebaskanku. Lalu, harapan itu berubah menjadi kesedihan. Kesedihan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu akhirnya mengubahku menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada kutukan itu sendiri. Ada saat di mana aku mulai menyalahkan manusia atas penderitaanku. Aku lupa bahwa semua ini berawal dari diriku sendiri. Aku lupa bahwa akar dari semua penderitaan ini adalah kesombongan sendiri. Aku mulai menebarkan ketakutan. Aku mulai membiarkan kemarahanku menguasai diriku. Tetapi setiap kali aku melihat ketakutan di wajah manusia, aku tidak merasa puas. Aku justru merasa semakin kosong,
karena ternyata dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Puluhan tahun aku hidup bersama penyesalan. Puluhan tahun aku berharap bisa kembali ke masa lalu. Bukan untuk menjadi cantik, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi dihormati. Aku hanya ingin kembali ke hari ketika wanita tua itu meminta seteguk air. Karena jika aku bisa kembali pada hari itu, aku akan memberinya bukannya hanya air. Aku akan memberinya tempat untuk beristirahat. Aku akan mendengarkan kisahnya. Aku akan memperlakukan sebagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesama manusia. Namun, waktu tidak pernah berjalan mundur. Karena itu, aku hanya memiliki satu harapan. Semoga penderitaanku dapat menjadi pelajaran bagi mereka yang masih memiliki kesempatan. Jika kalian memiliki kecantikan, jangan sombong. Jika kalian memiliki kekuatan, jangan merendahkan yang lain, apalagi yang lemah. Jika kalian memiliki ilmu, jangan menghina yang tidak mengetahui. Jika kalian memiliki harta, jangan melupakan mereka yang kekurangan, karena semua yang kalian miliki hari ini hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali diambil. Aku telah kehilangan segalanya untuk memahami satu hal yang sederhana, bahwa manusia tidak diukur dari apa yang dimilikinya. Manusia diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Jangan kasihan padaku, kasihanilah dirimu sendiri. Jika suatu hari kesombongan mulai tumbuh di dalam hati, karena kutukan yang paling mengerikan bukanlah berubah menjadi makhluk sepertiku. Kutukan yang paling mengerikan adalah ketika seseorang kehilangan hati nuraninya, namun tidak menyadarinya. Mungkin inilah pertama kalinya selama puluhan tahun aku bisa menceritakan semuanya kepada seseorang. Selama ini mereka hanya mengenalku sebagai teror. Mereka hanya mengenalku sebagai makhluk yang menakutkan. Mereka tidak pernah mengenal siapa aku sebelum semua ini terjadi. Dan mungkin itu memang pantas untukku. Aku pernah menyakiti hati seseorang yang tidak bersalah. Aku pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Aku pernah menolak kebaikan yang sebenarnya datang untuk menyelamatkanku. Hari ini tidak meminta pembalasan atau juga pembelaan dari siapapun. Aku juga tidak meminta kalian untuk menghapus kesalahanku, karena aku sadar ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Tetapi jika suatu hari kalian mengingat kisahku, jangan ingat aku sebagai makhluk kutukan yang hidup di sungai ini. Ingatlah aku sebagai seorang yang terlambat menyadari arti sebuah kebaikan. Seorang yang kehilangan seluruh hidupnya hanya untuk memahami nilai dari sebuah ketulusan. Aku telah menyaksikan matahari terbit dan juga tenggelam ribuan kali dari dasar sungai ini. Aku telah melihat manusia datang dan pergi. Aku telah melihat anak-anak tumbuh dewasa lalu menjadi tua. Dan setiap waktu yang berlalu hanya ada satu hal yang selalu menemaniku. Penyesalan. Betapa berharganya kesempatan untuk berbuat baik ketika kesempatan itu masih ada. Betapa berharganya meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Betapa berharganya menghargai seseorang yang sebelum kita kehilangannya. Aku tidak memiliki kesempatan itu lagi, tetapi kalian masih memilikinya. Karena itu, pulanglah kepada orang-orang yang kalian sayangi. Peluk mereka selagi masih bisa. Mintalah maaf jika pernah melukai hati mereka. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang kalian miliki. Dan jaga. Dan jangan pernah merasa
diri lebih tinggi daripada siapapun. Aku telah menjalani hukuman yang panjang, sangat panjang, hingga terkadang aku lupa bagaimana rasanya bahagia. Namun, malam ini, setelah semua yang kusimpan berhasil kuucapkan, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Terima kasih karena telah mendengarkan kisah seseorang yang sudah lama dilupakan. Terima kasih karena untuk sesaat kalian melihatku bukan sebagai monster, melainkan sebagai jiwa yang pernah tersesat. Jika suatu hari kalian datang ke sungai ini dan tidak lagi mendengar tangisanku, jangan mencariku, jangan bersedih, karena mungkin saat itu aku telah menemukan tempat di mana penyesalan tidak lagi menyakitkan. Dan jika aku benar-benar pergi, biarkan air sungai ini membawa kisahku jauh bersama arusnya. Agar yang tertinggal bukanlah ketakutan, melainkan pelajaran bahwa kesombongan menghancurkan, tetapi penyesalan yang tulus masih mampu melahirkan kebaikan bagi orang lain. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, diriku lebih tenang. Terima kasih kalian telah mendengarkan semua apa yang pernah aku alami. Diriku pamit. Alpha.